Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, semangat dan kemudahan teknologi sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam ruang kelas daring ini untuk melanjutkan proses belajar yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam membina umat dengan disiplin, kasih sayang, dan akhlak mulia. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan? Silahkan tuliskan di kolom chat. Siap dan semangat jika kalian sudah siap belajar bersama. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pengelolaan disiplin dan tata tertib peserta didik. Meskipun kita sedang menjalani perkuliahan secara daring, nilai-nilai disiplin tetap menjadi bagian yang tidak boleh terabaikan, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Islam sendiri menempatkan disiplin sebagai bagian dari iman dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Salah satu tanda kekuatan seorang mukmin adalah kemampuannya mengelola dirinya dengan disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama bagaimana seorang pendidik bisa membangun lingkungan belajar yang tertib, humanis, dan islami. Baik, mari kita mulai perkuliahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, mari kita perhatikan lebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan ini. Mengetahui tujuan sejak awal akan membantu kita lebih fokus dan terarah dalam mengikuti proses belajar. Insya Allah, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan pertama, mampu menjelaskan konsep dasar tentang disiplin dan tata tertib peserta didik, baik secara teoritis maupun aplikatif dalam konteks sekolah. Kedua, memahami prinsip-prinsip pengelolaan disiplin di sekolah, termasuk pendekatan yang berbasis nilai, budaya sekolah, dan landasan etika. Ketiga, mampu merancang dan mempresentasikan strategi pengelolaan disiplin secara efektif, dengan memperhatikan karakter peserta didik, konteks sekolah, serta nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Tujuan ini tentu tidak sekedar untuk memenuhi pencapaian akademik, tetapi juga sebagai bekal kalian sebagai calon pendidik yang mampu menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan penuh adab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga perkuliahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam menapaki derajat tersebut dengan ilmu yang bermanfaat dan niat yang lurus. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk ke materi pertama, pengertian disiplin dan tata tertib peserta didik. Kita mulai dari kata disiplin. Secara etimologis, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Jadi sejak awal, makna disiplin sebenarnya sangat positif. Bukan soal hukuman, tapi proses pendidikan untuk membentuk perilaku yang baik. Dalam konteks pendidikan, disiplin adalah kondisi ketika peserta didik bertindak sesuai aturan yang berlaku. Bisa karena kesadaran sendiri, atau karena sudah terbiasa melalui latihan yang berulang. Disiplin bukan hanya soal menaati aturan, tapi juga mencerminkan akhlak dan tanggung jawab seseorang. Lalu, bagaimana dengan tata tertib? Tata tertib adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh sekolah untuk mengatur perilaku peserta didik. Ini bisa mencakup berbagai hal, misalnya
berpakaian rapi dan sopan, hadir sekolah tepat waktu, tidak membawa barang-barang terlarang, menghormati guru dan sesama teman. Tujuannya jelas, menciptakan suasana belajar yang tertib, aman dan nyaman agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Dalam Islam sendiri, kedisiplinan dan ketaatan pada aturan adalah bagian daripada iman. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu." Jadi, membiasakan diri untuk taat pada tata tertib sekolah, sesungguhnya sedang melatih diri untuk taat pada nilai-nilai Islam. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan disiplin di lingkungan sekolah. Mengelola disiplin tidak bisa dilakukan asal menegur atau menghukum. Harus ada prinsip yang menjadi pegangan agar prosesnya tetap mendidik, adil, dan manusiawi. Nah, ada 5 prinsip utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah konsistensi. Guru harus konsisten dalam menerapkan aturan. Jangan sampai hari ini melarang, besok membiarkan. Konsistensi menciptakan kejelasan dan rasa aman bagi peserta didik. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk istiqomah, yaitu teguh dalam prinsip dan perbuatan. Kedua, prinsip keadilan. Disiplin harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Tidak boleh ada perlakuan berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah keterlibatan. Disiplin akan lebih efektif jika peserta didik juga dilibatkan dalam penyusunan aturan. Ketika mereka merasa memiliki, mereka akan lebih menghargai dan menaati. Kita sedang melatih mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan hanya patuh karena takut. Kemudian pendidikan bukan hukuman. Ingat, tujuan utama pengelolaan disiplin adalah mendidik, bukan menghukum. Hukuman boleh diterapkan, tetapi harus bersifat mendidik, bukan menjatuhkan atau mempermalukan. Rasulullah SAW sendiri sangat jarang marah dan lebih memilih menasehati dengan lembah lembut. Yang kelima adalah pencegahan. Guru yang baik adalah yang mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif, hubungan yang hangat, dan memberi teladan yang baik. Nah, teman-teman, dari kelima prinsip di atas, menurut kalian mana yang paling sulit diterapkan di lapangan? Silakan tulis di kolom chat. 1. Konsistensi, 2. Keadilan, 3. Keterlibatan, 4. Pendidikan, dan 5. Pencegahan. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan disiplin yang selaras dengan nilai-nilai Islam. 1. Pendekatan positif. Guru hendaknya membimbing dengan sikap positif, memotivasi siswa agar tumbuh rasa tanggung jawab dan kesadaran tanpa tekanan atau kekerasan. Contoh, guru berkata, "Masya Allah, tugasmu sangat rapi dan selesai tepat waktu. Itu tanda kamu bertanggung jawab." Yang kedua adalah reward and punishment. Dalam Islam terdapat konsep pahala dan dosa sebagai bentuk ganjaran dan hukuman. Demikian pula dalam pendidikan, pemberian penghargaan atas perilaku baik dan sanksi yang mendidik atas pelanggaran dapat membentuk karakter disiplin. Namun hukuman hendaknya diberikan dengan niat memperbaiki, bukan menyakiti. Contoh penghargaan, guru dapat memberikan pujian dengan mengatakan, "Masya Allah, kamu sangat bertanggung jawab. Rasulullah mencintai orang yang bermanfaat bagi sesama." Bagaimana bila contoh sanksi egois sebagai punishment? Guru dapat menegur secara pribadi. Dalam Islam, kita diajarkan menjaga adab saat belajar. "Ustadz yakin kamu bisa berubah." Nah, itu adalah salah contohnya. Ketiga adalah pembuatan kesepakatan kelas. Musyawarah merupakan ajaran penting dalam Islam. Rasulullah selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam konteks kelas. Membuat kesepakatan bersama dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap aturan yang disepakati bersama. Contoh pembuatan kesepakatan kelas,
Di awal semester, guru mengajak siswa berdiskusi aturan kelas. Yang keempat adalah contoh perilaku. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Guru sebagai pendidik hendaknya menjadi teladan dalam disiplin akhlak dan perilaku. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Contohnya bagaimana? Guru selalu datang tepat waktu, menyapa siswa dengan senyum dan berbicara santun. Yang kelima adalah refleksi dan konseling. Dalam Islam, muhasabah sangat dianjurkan. Setiap individu dianjurkan mengevaluasi dirinya setiap hari. Refleksi dapat dilakukan bersama siswa untuk menumbuhkan kesadaran dan perbaikan diri. Konseling pun menjadi sarana untuk mendengar dan membimbing dengan empati, sebagaimana Rasulullah mendengar dan memahami umatnya. Alhamdulillah, perkuliahan hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita telah mempelajari dan mendiskusikan materi tentang pengertian disiplin dan tata tertib peserta didik, prinsip-prinsip pengelolaan disiplin dan strategi pengelolaan disiplin dalam perspektif Islam, yang mencakup pendekatan positif, reward and punishment, kesempatan kelas, keteladanan, serta refleksi dan konseling. Semoga seluruh materi ini yang disampaikan dapat memperluas wawasan kita sebagai calon pendidik, menguatkan nilai-nilai Islam dalam praktik pendidikan, dan menjadi bekal dalam membangun lingkungan belajar yang mendidik akhlak, bukan hanya perilaku. Terima kasih atas partisipasi aktif dan semangat belajar. Semoga kita semua diberikan kemudahan, keberkahan ilmu, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.